Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, angkatan 2019. Baiklah, sebelah saya adalah narasumber yang luar biasa, yang sangat berperan penting dalam suatu organisasi. Jadi untuk narasumber yang di sebelah saya persilakan untuk memperkenalkan nama, jurusan, angkatan, dan jabatannya di dalam suatu organisasi. Narasumber, saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Andri atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Yusuf. Saya mahasiswa aktif dari Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, khususnya dari jurusan agroteknologi. Saya angkatan 2019. Saya ketua lembaga dakwah keluarga mahasiswa Islam Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo periode tahun 2021. Wow, itulah jawaban dari saudara Abdurrahman Yusuf mengenai jurusannya, jabatannya, dan angkatannya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada saudara Abdurrahman Yusuf. Menurut Anda, bagaimana kepemimpinan itu? Masya Allah sekali ya pertanyaannya. Berbicara tentang kepemimpinan sebenarnya artinya sangat luas sekali, tapi sederhananya adalah kepemimpinan itu salah satu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menggerakkan orang lain dalam hal memimpin, membimbing, kemudian mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dalam organisasi misalnya. Masya Allah sekali jawaban dari saudara. Jadi untuk pertanyaan kedua, visi misi Anda dalam organisasi tersebut? Ya, berbicara tentang visi misi, ya, masing-masing organisasi itu berbeda. Visi misi dilihat dari latar belakang mungkin organisasi tersebut. Karena saya mungkin bergelut dalam organisasi dakwah, maka visi misinya pun ada kaitannya dengan agenda-agenda kebaikan ataupun agenda-agenda dakwah. Saya tidak bisa menjabarkan secara rinci terkait bagaimana visi misi lembaga dakwah ataupun organisasi yang saya geluti saat ini, tapi mungkin secara sederhananya bagaimana dakwah itu bisa tersampaikan kepada orang banyak. Karena kita lihat sekarang fakta menunjukkan bahwa di Universitas Negeri Gorontalo ada berapa persen orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, sehingganya sudah menjadi fokus kami ataupun tujuan kami untuk bagaimana bisa menuntaskan baca tulis Al-Quran di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo itu sendiri. Dan mungkin dari hal-hal dasar dulu seperti memperkenalkan ataupun mengingatkan kepada orang lain terkait dengan sholat, puasa, dan hal wajib lainnya yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Selebihnya menyesuaikan dengan keadaan seperti itu. Masya Allah. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Jadi kita menuju ke pertanyaan ketiga. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga yang saya tanyakan, menurut Anda hal-hal apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pemimpin? Insyaallah. Ya, pertanyaan yang ketiga menurut saya sebenarnya berat untuk dijawab ya, tapi saya insyaallah akan mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Hal-hal apa saja yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang pemimpin atau tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin? Yang pertama mungkin seorang pemimpin itu tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, apalagi sesuatu itu hanya sifatnya pribadi, begitu tidak berdasarkan keputusan secara berjamaah kalau misalnya di organisasi saya. Kemudian sebenarnya seorang pemimpin tidak boleh tidak mempunyai kepedulian terhadap anggotanya. Maksudnya seorang pemimpin itu harus benar-benar mempunyai kepedulian khusus begitu kepada anggotanya, sehingga akan terjalin hubungan antara pemimpin dengan anggota dengan sangat baik, dan itu akan berdampak positif terhadap organisasi ataupun terhadap apa yang kita pimpin. Kemudian yang ketiga mungkin jangan sampai terpikirkan oleh seorang
dalam lembaga dakwahnya saya atau di organisasinya saya itu saya sering mengingatkan kepada anggotanya saya ataupun kepada kepala departemen ya, bahwa jangan pernah berkontribusi dalam dakwah hanya karena jabatan, karena dakwah tidak butuh itu. Begitu juga dengan kepemimpinan. Ketika misalnya kita berkontribusi hanya karena jabatan, hanya karena posisi, ya organisasi tidak butuh itu begitu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan amanahnya kita, dengan jabatannya kita. Ya, oke, terima kasih sekali atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Untuk pertanyaan ketiga, lanjut ke pertanyaan keempat. Jadi untuk pertanyaan keempat, menurut Anda apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, berkaitan dengan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, sebenarnya ada banyak, tapi mungkin hanya 4 saja yang ingin saya sebutkan, yang mungkin sangat wajib dimiliki oleh seorang pemimpin itu sendiri. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus mempunyai integritas. Ini sangat penting sekali, karena seorang pemimpin wajib memiliki keteguhan dan prinsip yang kuat. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus bisa menginspirasi, ya, karena dalam sebuah organisasi akan dihadapkan, dalam perjalanan organisasi itu akan dihadapkan berbagai macam masalah, berbagai macam rintangan. Dan disinilah sebenarnya peran pemimpin untuk bagaimana bisa menginspirasi anggotanya, karena jangan sampai ketika ada masalah, ya, seorang pemimpin ini kemudian tidak bisa menginspirasi anggotanya, dan itu akan berdampak negatif pada organisasi yang akan berdampak negatif. Contohnya bisa menghancurkan organisasi itu sendiri atau menyebabkan organisasi yang dia pimpin dia akan maju. Makanya peran pemimpin adalah selain memotivasi dirinya sendiri, menginspirasi dirinya sendiri, juga mampu menginspirasi anggotanya. Kemudian yang berikutnya, seorang pemimpin itu harus mampu berkomunikasi dengan baik, begitu. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi, karena ini juga sangat diperlukan saat memimpin untuk bagaimana berjalannya organisasi. Makanya butuh yang namanya komunikasi dengan baik. Kemudian yang terakhir mungkin ya, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah seorang pemimpin harus memiliki kreativitas dan inovasi. Nah, kenapa demikian? Dikatakan bahwa pemimpin itu adalah otaknya organisasi, begitu. Makanya seorang pemimpin harus mempunyai kriteria kreativitas dalam memimpin, kemudian inovasi apa yang dia berikan terhadap organisasi itu, sehingga organisasi itu bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, begitu. Luar biasa sekali atas jawaban yang sangat mengguncangkan. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan terakhir dari saya pada saudara Abdurrahman Yusuf. Oke, pertanyaan kelima, apa saja prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, berkaitan dengan dengan prinsip-prinsip yang harus dimiliki seorang pemimpin, ya saya katakan juga banyak, tapi hanya ada beberapa yang ingin saya sampaikan karena menurut saya ini sangat penting sekali. Masih ada kaitannya dengan beberapa pertanyaan yang sudah saudara Ani tanyakan tadi, ya, bahwa yang pertama, seorang pemimpin itu harus mampu mewujudkan ambisi dan mungkin memiliki memiliki sifat kasih sayang terhadap anggotanya, begitu. Nah, seorang pemimpin harus memiliki ambisi begitu terhadap apa yang dicapai, kan? Karena dalam sebuah organisasi ya harus ada sesuatu yang dicapai. Makanya seorang pemimpin harus punya ambisi yang lebih untuk mencapai cepatnya, ya tadi tidak bisa hanya berdasarkan keputusan pribadi dan hanya berdasarkan posisinya ataupun jabatannya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus cenderung mendengar daripada bertindak. Harus cenderung mendengar sebelum bertindak. Kenapa? Karena segala sesuatu yang nanti akan diputuskan oleh seorang pemimpin harus berdasarkan dengan kesepakatan, makanya harus mendengarkan
masukan dari orang lain, jangan sampai dia bertindak hanya secara pribadi juga, gitu. Tidak memikirkan dampak apa yang nanti akan terjadi dalam organisasi itu. Kemudian yang berikutnya, dia harus memiliki jiwa yang pasti dan terarah. Ini juga sangat penting. Kenapa? Ya, seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang pasti, jadi ada kepastian yang khusus. Kemudian segala sesuatu yang dia lakukan itu benar-benar terarah, sehingga ya organisasinya juga akan terarah dan tujuannya juga akan benar-benar terarah. Dan yang berikutnya, seorang pemimpin itu sebenarnya harus memiliki sifat pengetahuan yang tinggi, harus dia punya rasa ingin tahu itu harus tinggi, sehingga ini juga akan berdampak positif kepada organisasi. Dia akan membenahi segala bentuk kekurangan dari organisasi itu, dia akan mencari tahu apa saja kekurangan dan dia akan memperbaiki hal itu. Dan mungkin yang terakhir, dia harus bisa membiasakan diri untuk mendengar dari dua sisi. Maksudnya tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari dua sisi. Dia nanti akan sangat mudah memutuskan sesuatu yang insya Allah itu akan memberikan perubahan yang lebih baik terhadap organisasi. Mungkin itu dari saya. Masya Allah, biasa sekali. Baiklah, terima kasih kepada saudara Abdul Rahman atas jawaban-jawaban yang telah diberikan mengenai kepemimpinan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat menonton atau sempat melihat video ini, sehingga apapun yang dijabarkan oleh saudara Abdul Rahman bisa tercerna dengan baik kepada teman-teman, bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, sekian dari video saya. Jika ada salah kata atau salah ucap dari kami, saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.